Kata bang gue, lu ngapain? Itu mindahin pocong gitu, tuh pocong ngalangin jalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan letakkan tangan Anda ke TV. Anda akan sembuh. Goblok. Gila, orang gila. Jadi korban gusuran kawan gue. Ya. Gua punya kebun itu belum. Salam dulu. Tolong pemeran pengganti. Diam dulu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama gua Upin dan kawan gua Ipin. Iya. Betul. Keren nggak jaket? Gimana ya? Merah dan kuning. Biasanya Bang Awe yang suka pakai baju kuning. Iya, merah, kuning gua suka pakai. Gua suka yang ngejreng-ngejreng. Kalau Bang Epe sukanya bajunya kalau beli selusin sama. Iya. Jadi itu ada maksudnya Bang. Biar orang tuh nyiriin gua Bang. Ganti nggak ganti bajunya sama. Ya, makasih buat Tonas Second Outdoor yang sudah ngasih jaketnya ke kita. Jaketnya keren-keren. Kalau emang mau beli jaket di Tonas Second Outdoor, nanti gue kasih IG-nya. Siap. Tonas paten barang-barang yang second cuman oke. Teman-teman, udah salah nggak tadi? Udah sih. Udah. Oke, terima kasih semuanya yang udah support channel Samawe Adventure. Lagi-lagi yang belum support channel Samawe Adventure, bisa kalian support dengan cara klik subscribe-nya. Gimana tuh? Di bawah ini. Oke, di bawah klik subscribe, klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video dari Samawe Adventure. Siap. Jangan lupa juga komentar apapun, saran, kritik, apapun itu silakan, jangan sungkan-sungkan. Jangan Tulis di ditahan. kolom komentar. Kalau emang kalian suka juga sama konten-konten kita atau video-video kita, bisa tolong juga share-share video Siap. dari Samawe Adventure. Oke, konten kali ini horor nggak sih? Enggak lah ya, Sedikit sih ya. sedikit. Tapi kita ada di konten ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai bersama Awe dan Eko di Samawe Adventure. Siap. Ya Bang, jadi santai-santai aja ya. Sekarang gua ada di dalam tenda nih. Dalam tenda sih. Dalam tenda, kebetulan gua ngecamp sama Bang Epe di Cibodas. Pisang karena Bang Epe baru digusur. Iya. Studio kita tuh yang pohon pisang digusur, dibikin kontrakan. Jadi nggak punya tempat tek lagi ya, pindahlah dari gunung masih banyak tutup, ya udahlah di perkemahan aja dulu. Saya tuh punya ini Bang, punya pohon pisang tuh 15 hektar. Itu buat Samawe tuh saya hibahkan buat studio. Oh, Tapi kemarin digusur. katanya punya lu. Kenapa jadi digusur? Belum bayar pajak kok. Oh. Ya, bercanda ya jelas ya. Oke. Apa sih mau diobrolin sekarang, Bang? Apa ya? Mungkin Ini relax aja ya. santai. Santai. Jangan dibully, kita bercandaan aja iseng-iseng. Please dibeli. Terus jangan dibully, please tolong gitu. Gua jadi karena sekarang lagi di dalam tenda, hujan rintik-rintik gitu. Akhirnya udah ngobrol yuk iseng. Dan tadi sih ngobrol, cuman nggak mutu ngobrolnya. Iya, kita di luar soalnya jauh dari Jakarta ya, ada Bekasi ya. Berasa pulang ke rumah Berasa kalau pulang lagi ke kesini ya. Betul, Bang. Bang, Ya, siap. setan Bang. Setan. Iya, jadi Nggak lepas dari setan. nggak lepas dari setan. Nggak lepas dari Bang, ini asap apa sih rokok gua, Bang? Oh, iya. Ntar deh lu nyeduh kopi dulu. Oke, siap. Ngopi, Bang. Iya. Kurang airnya tuh. Ini dikat enggak kan? Nggak usah, biar temen-temen juga ikutan ngopi. Airnya kurang tuh. Kurang. Biar bisa berenang. Ya, bolehlah kalian kalau mau pesan-pesan 3.000 Bang ya.
4.000 lah. Karena di gunung gitu ya. Iya, mahal gitu. Aku aja ceban. Aku cuman Gila, mau naik aja tukang jualan. Aku aja ceban. siap. Ya, lanjut. Oke. Jadi kan ngomongin itu tuh makhluk-makhluk astral lah ya, dari Tak mulai kasat mata. makhluk-makhluk tak kasat mata lah gitu. Dari mulai ada yang namanya kuntilanak lah gitu, ada yang namanya pocong lah, ada yang namanya genderuwo lah, ada yang namanya tuyul lah, macam-macam lah. Iya. Nah, gua sendiri sih sama Epe nggak tahu maksudnya persepsinya sama atau enggak nih. Kuntilanak menurut gua sama kuntilanak menurut lo gitu. Itu masalahnya ya. Ya kan? Kadang-kadang ya. Kita belum pernah nyamain persepsi Iya, nih. karena emang belum pernah naik bareng sih. Ya. Atau belum ketemu Belum nemuin kuntilanak bareng-bareng. bersama-sama gitu. Kadang-kadang Belum nemuin kuntilanak ya, bareng-bareng. jangan sampai lah. Jangan lah ya. Ya. Mudah-mudahan kita nemuinnya Yang ukti-ukti. ukti-ukti gitu, kalau kata Bang Galih, ukti-ukti gitu. Bang Galih. Sorry Bang. Tidit. Wah, diajar kita sama teman-teman rekam media ntar. Maaf ya, Oke. Bang Abi, Bang Ganis, Kakak Sherly, Bang. Billingnya tagih aja langsung ke Bang Abe. Bang, Oke, udah. lanjut, siap. Kuntilanak deh, Bang. Kuntilanak, Simpel. siap. Pernah lihat kuntilanak gak? Itu yang agak berat ya. Pernah lihat kuntilanak? Ya pasti pernah lah Bang. Pernah ya. Kayak gimana sih, Bang? Gue ini aja secara fisik deh. Kan banyak orang nanya tuh, lu kalau udah pernah lihat berarti kan memang lihat sesuatu kan, lihat sesuatu wujud kan gitu. Kalau emang nggak ada wujudnya berarti kan lu nggak lihat gitu kan. Nah, kalau bicara kita ngelihat berarti lu pasti ngeliat sesuatu kan. Kayak apa sih? Di gunung atau di kota Bang? Beda nggak kuntilanak kota sama kuntilanak gunung? Ini gua agak sulit juga menjelaskannya gitu. Kadang-kadang soalnya kalau di gunung kan kita ke atas gitu ya. Kalau di kota kita kiri kanan gitu. Oh gitu, kuntinya beda. Cuma secara visual sih mungkin sama kali ya. Sama ya. Di kota apa di gunung? Ini menurut apa yang gue Udah lihat. gini aja, kita kerucutin di gunung Oke, deh. di gunung siap. Oke. Jadi kuntilanak itu pertama pakai daster. Hmm. Tuh. Kuntilanak begini. Oke. Tanah Abang belinya. Gak tahu pokoknya daster deh. Oke, kuntilanak. Terus kemudian, daster warna Itu dia, kadang-kadang Putih. putih, kadang-kadang Krem. corak, bercorak gitu kan, ada kayak krem apa sih? kotor Merah-merah ya, gitu. merah-merah kotor gitu. Terus rambutnya panjang, Hmm. itu kadang-kadang lebih. Itu emang cewek berarti ya? Itu gua kurang paham juga ya, soalnya kan kita nggak pernah tanya. Mbak Kun. Mbak Kun. Mbak Kun, maaf Iya, gitu. Maaf Mbak Kun. Jantan atau betina? Gak berani gitu, bukan gak berani sih. Kaget gitu, biasa tamak gitu. Rambut panjang, pakai daster, kemudian muka babak belur gitu kan. Ya. Hmm. Terus jalan itu perlahan. Jalan apa terbang nih? Kadang-kadang di jalan perlahan, kadang-kadang itu tadi yang maksud gue bilang kan, kalau di kota kan kita kiri kanan gitu ya. Kalau di gunung kan biasa kalau nggak sengaja gitu kan, kalau nyentar ke atas gitu kan, atau ada di atas gitu, atau nyentar depan atau ada depan. Cuma beberapa sih temuan gitu ya. Dia berjalan pelan-pelan. Ya udah gitu. Karena begitu ketemu kan kita Enggak, berarti secara fisik pakai daster menurut lo gitu. ya pakai daster, rambut panjang, terus menjuntai ke bawah, muka berantakan gitu kan. Selain yang kayak gitu ada nggak jenis kuntilanak yang lain yang pernah lo lihat atau Secara fisik sih sama sih ya. Apakah dia yang terbang-terbang di atas atau yang di darat? lo lupa berarti? Oh iya, yang merangkak Bang. Nah, kuntilanak merangkak. Iya. Itu gue rasa belum 9 bulan Bang. Belum belajar berdiri. Kalau teman-teman pernah ngeliat film The Ring O gitu ya, yang Sadako gitu kan, Jepang yang keluar dari TV itu. Nah itu kalau misalnya lihat video gue yang di sama teman gue almarhum gitu di Kuntilanang. Judulnya Kuntilanang. Oh, Kuntilanang. Video Samawe judulnya Kuntilanang. ya, nggak jauh dari sini. Nggak jauh. Iya. Oh, jalur sini ya? Jalur oh sini. iya, jalur sini. Betul. Itu dia merangkak ya keluar, ya itu yang agak apa ya, scream ya menurut gue gitu. Agak nyeremin ya. Nah, gitu. Itu jalannya ngerangkak apa kayang?
Itu yang gua nggak berani tanyakan Bang. Apakah dia Enggak, maksud secara fisik lu ngelihat gimana? menurut gua sih merangkak ya. Merangkak ya. Cuma kan kadang-kadang kalau kita ngobrol sama ya waktu juga pernah gue tanya sama lu kan. Nah, udah anak tuh merangkak gitu. Iya. Iya, Lu jawab apa tuh? Kayang ya? iya kayang. Iya, nggak tahu mungkin pas dia lagi capek kayang dia ngerangkak, gua nggak ngerti juga kan. Mungkin capek kan nggak kayang gitu. Mungkin dia pas butuh ngerangkak biasa ya ngerangkak kok gitu. Dan dia bersuara itu ya tau lah. Gitu. Iya, nggak berani lanjutin Bang. Kampret. Tuh, Bang, anginnya jadi gede tuh. Maaf. Maaf ya. Maaf, Bakun. Maaf, Bakun. Iya. Ini saya YouTuber. Kampret. Iya, jadi kalau lu itu Kunti ya. Iya, menurut gua sih seperti itu sepanjang pengalaman gua bertemu gitu ya. Kalau gua bentar, gua ngaduk kopi dulu. Oke. Sama sih, maksudnya secara visual gitu ya, sama. Yang ngebedain yaitu gua ngelihat yang namanya tadi dia dilihat di Rawadenok tuh, gua ngelihat nggak jauh dari rumah gua sekarang. Di kota. Di kota. Dalam artian gue lihat di satu pohon mangga gitu sih. Pohon mangganya gede bang. Pohon mangganya gede. Pokoknya iya rimbun banget gitu kan. Itu pohon udah lama, cuman nggak pernah berbuah. Pohon mangga itu ya Bang. Mangga itu satu-satunya pohon mangga di situ yang nggak pernah berbuah, ya itu aja gitu kan. Nah terus ya gue pernah beberapa bulan sebelumnya gue pernah nonton Billy siapa Chris, pokoknya youtuber yang ngebahas masalah itu juga ya, youtuber yang bahas masalah ya indigo, masalah kayak gitu gitulah. Iya. Jadi salah satu indigonya tuh mbak siapa gue lupa lah, dia pernah bilang kalau ada kuntilanak yang jalannya kayang gitu kan, jalannya kayang cepet dan itu badannya lebih keker gitu kan, jadi emang terlihat bentuk badannya terlihat, tangannya gitu kan. Kalau yang kita umumnya lihat kan pakai daster putih gitu kan, yang nggak dicuci-cuci gitu kan, warnanya agak coklat gitu. Nah itu enggak, dia kayang terus badannya gede gitu kan, cuman mukanya agak lonjong gitu kan, kayaknya agak lonjong kayak gitu, terus kepalanya tuh muter kan, dia kayang cuman kepalanya muter, terus rambutnya turun ke bawah, cuman rambutnya agak panjang tapi kayak model sebahu, tapi rambutnya jarang bang, gondrong tapi jarang. Gimana sih? Gondrong tapi Ya jarang. kayak orang mengalami kebotakan lah kayak gitu lah. Gua agak Gitu. Terus matanya agak gede lah gitu, merah kayak gitu. Nah itu yang diceritain sama si di salah satu channel YouTube juga, gue pernah nonton. Waktu itu gue pulang nongkrong, gue balik jam setengah dua itu naik motor, kebetulan digembok tuh bang pagar pintu pagar masuk komplek gue tuh, komplek apa gang rumah lah, kampung gitu. Gue muter karena gue nungguin security lama, gue muter cari jalan potong. Nah, terus gue lewat dapet kan, cuman lewatin kebun itu, lewatin satu tanah agak luas, tempat main anak-anak, main bola segala macem, ada pos kamling juga di situ. Nah di sebelah pos kamling tuh ada pohon gede, gue lewat, kok aneh gitu, itu apa turun dari pohon, cuk gitu. Dia turunnya gitu, posisi kayang, di posisi orang kayang gimana sih? Cuman kalau kita kayang kan palanya gini nih, berarti kan palanya di bawah, mulutnya di atas. Ini enggak, kita kayang, cuman kepalanya normal. Kepalanya normal gitu. Jadi kepalanya, matanya tetap di atas, ya mulutnya yang di bawah gitu kan. Dan rambutnya turun ke bawah tapi nggak sampai tanah, kira-kira 15 atau 20 cm gitu. Ini cuman jarang. Dan itu koker bang. Oke. Dan itu koker. Kenapa lu megang-megang gua? Kenapa lu megang-megang gua? yang terpanggil. Oh gitu. Oke. Ya oke. Ya gitulah pokoknya. Katanya ada yang datang gitu. Ya pokoknya itulah yang gue lihat. Gitu. Kalau jenisnya gitu berat. Yap. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Kalau
Kalau apa cara menyiasatinya gimana bang kalau bertemu itu bang? Kalau menurut lu gimana? Iya, menurut gua ya kita orang yang punya agama lah gitu kan, ingat bahwa Allah menciptakan manusia lebih lebih sempurna dibanding mereka kan gitu. Kalau secara manusiawi takut, kaget pasti Manusiawi wajar, itu ya? manusiawi wajar gitu kan. Tapi maksudnya ketakutan itu jangan sampai membuat kita hilang akal Iya, gitu. siap. Kita harus sadar bahwa ya kita harus istighfar gitu kan, sebut nama Allah gitu bahwa ya udahlah, yakin itu juga dia ada juga pasti Iya, ya bagian atas dari izin. Allah kan gitu. Nggak mungkin dia, kalau Allah nggak ngizinin nggak mungkin ada tuh begitu-gituan kan. Siap. Memang Allah menciptakan itu kan gitu. Jadinya kalau menurut gua harus gimana ya, ya harus tetap sadar bahwa kita jauh lebih sempurna dibanding makhluk itu. Dan harus ingat bahwa Allah ya emang menciptakan mereka untuk ganggu kita lah gitu. Kalau kita merasa banget keganggu ya salah sendiri, berarti kitanya yang nggak apa sih namanya, nggak kuat iman lah gitu. Oh iya, itu ranahnya beda kali. Ya ranahnya beda ya masih. Oke. Tapi menurut gue ya seperti itu Siap. tuh. Oke. Apalagi bang selain itu? Oh, pocong. Pocong. Ini datang lagi nggak nih? Jauh kayaknya. Jauh. Ayo bang. Mana? Bang frame-nya banyakan lu. Oke. Majuan dikit, lu mundur-mundur terus. Bang. Emang ini ada yang narik-narik. Ada lari bang. Iya. Gata. Ini di hutan nih, Oh, lu ini di ngomongin hutan. gitu parah nih emang ngepek, ampun. Jadi pocong gantian ya menurut Iya, lu? menurut lu gimana pocong? Kalau kata orang pocong lompat gitu kan, kalau kata orang kan. Kalau kata gue sih nggak loncat. Ini agak Iya kalau kata gue itu kan Ah. mungkin ada aja yang pas lagi mungkin dia lagi males loncat gitu kan. Gue nggak tahu gitu. Dia maunya cuman ngambang, gue nggak tahu. Apakah penampakannya tahu-tahu blek gitu jadi besar. Cuman identiknya dengan dikit iya, lompat-lompat gitu. Itu kan muncul sebutan itu karena itu kan Oh. pocong kan iketan kan Ah. gitu. Ya kalau mungkin munculnya di luar negeri ya gue nggak tahu juga namanya apa kan gitu. Tapi kalau yang gue pernah gitu kan, pernah ketemu gitu, pernah ngelihat segala macam ya memang seperti itu bentuknya, cuman tidak tampak secara wujud muka, dalam artian lu pernah nggak lihat buka pintu gelap yang lorong gitulah, lu nggak, mulut gua lu ngelihat mulut gua kayak apa sih, kita nggak tahu ujungnya mana. Ujungnya mana. Ya seperti itu ngelihat. Jadi kalau misalkan kalau orang biasa pakai gituan kan, kalau kita masuk ngeliat hitam terus di belakang otomatis kayak ini kelihatan gitu Iya, kan. Oh berarti harusnya. segitu dalamnya kan gitu. Kalau dia kayak blong ke dalam gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang ya yang memerah tapi kecil ya. Maksudnya kelihatannya nggak besar blok gitu. Gue nggak tahu orang ya. Tapi kalau yang gue ini gitu. Terus itu yang kalau misalkan dia sudah stay gitu, maksudnya sudah stay pada saat gue lewat atau gue lagi look, tiba-tiba ada gue nengok emang pas lagi ada, itu kayak gitu. Cuman kalau gue pernah ngelihat munculnya nih bang, Iya. maksudnya dari mulai dia misalkan di titik ini tempat misalkan ini kalau tempat nih, Iya. di sinilah mata gue lagi ngeliat di sini nih, terus tiba-tiba dia ada di situ tuh, prosesnya kayak apa gue lihat pernah tahun 2002an lah, sekitar gue masih di rumah di Tambun kalau salah gue, itu asap kecil bang, asap kecil kayak asap rokok gitu, kayak tabunan gitu, naik, cuman dia menggumpal, padahal sih nggak ada bakaran sih, menggumpal Asap gitu bang. asap makin tebal, ngebentuk begitu. Itu sih yang pernah gua lihat. Pakaian. Bahannya maksudnya, Iya. pakaiannya dia Iya. gitu. Ah. Iya itu sih identik dengan putih, bukan putih bersih ya, tapi maksudnya lebih ke kotor lah. Terus yang dikat-dikat itu begitu juga. Gue nggak pernah deket banget sih bang, maksudnya pernah bersentuhan tapi nggak pernah megang itunya gitu. Ya gue asal gue pindahin aja tuh kan. Ya gue
ini harus Lu mancing bukan mancing bang, maksudnya diterjemahkan gitu loh. Dipindahin tuh seperti apa gitu maksudnya, pindahin secara fisik dulu atau dipindahkan secara Ya gue nggak tahu. atau apa gitu. Nah kalau mindahin tuh gue nggak tahu otak gue lagi bocor atau apa. Jadi kasusnya pulang nongkrong juga, cuman gue nggak sendiri, sama abang gue, bang Caca. Jadi gue entah gue lupa dari mana, gue pulang naik motor berdua sama dia malam-malam. Jadi komplek gue tuh di Tambun waktu itu, di Geraha Prima, kalau ada yang tahu Geraha Prima. Rumah gue di Blok F. Blok I itu gue lewatin kan, ada jalan 2 jalur gini gede, masih tanah kosong, kanan kiri masih tanah kosong, masih rumah kosong banyak banget di situ. Ada sutet lah kayak gitu. Di tengah-tengah tuh kayak ada yang tidur gitu, gitu. Sebetulnya sih bisa aja sih, maksudnya Lu melipir atau gue belok. melipir atau gue muter jalan, sebelahnya kan ada jalan lagi gitu kan. Ah. Cuman gue nggak tahu bete kenapa, gue berhentiin. Kata bang gue, lu ngapain? Itu mindahin pocong gitu, tuh pocong ngalangin jalan gitu. Abang gue ngeliatin ya kan. Orang gila katanya. Ya udah akhirnya cuman itu yang sekali-kalinya gue bersentuhan sama itu. Ya hanya gue pindahin kok. Oke, lu Iya, gue pindahin kayak gotong ukti-ukti gitu. Pindahinnya sih nggak jauh dari pinggir jalan, dari tengah jalan yang malang begini, gue beginiin, jadi gue bisa lewat. Itu. Jauh. gokil ya. Lo pernah? Gua selama ini belum pernah ada pertemuan dengan, jangan sampai lah. Ya mungkin nanti kesempatan tapi jangan sini. Iya gitu. Terus apalagi bang? Jenisnya apa lagi? Yang sering deh, yang sering. Gondorwo. Lo udah pernah? Di belakang rumah kali ya, kampung gitu ya, yang tiba-tiba di atas pohon itu besar, tinggi, terus berbulu, terus dekat melihat gitu, mata merah gitu. Ya paling gitu doang dan tidak bersuara. Tidak bersuara. Kalau menurut lu gimana? menurut gua gitu. Bukan seperti itu ya? Bukan, enggak. Sama mungkin sama. Sesuai yang digambarkan orang-orang sebetulnya besar, gitu ya. Menyeramkan. Tapi menurut gue mereka nggak jahat sih, gitu aja sih. Mereka tuh kayak bapak-bapak rumpi tuh. Dia berkoloni. Kalau nongkrong rame-rame. Terjemahannya seperti apa nih bapak-bapak rumpi nih? Iya maksudnya kayak lu gua lah gitu. Kalau nongkrong Lu ya, kayak lu ya. ya ngobrol gitu. Oke, siap. Sama gitu posisinya. Gua kejadian waktu itu gua nggak bisa lihat, bener gue bisa lihat enggak, gue nggak bisa. Cuman kadang-kadang ya dikasih aja nih, mungkin pada saat itu gue bisa lihat. Nah itu tuh gue lagi boker kan, kok kayak panas gitu kan. Nah terus di samping gue tuh apaan sih nih? Gede tinggi, kucing gede tinggi gitu kan. Ternyata dia si Wo. Si Wowo. Lagi boker gua, nah ini risih banget kan gitu kan. Ya, tapi namanya toilet posisi bukan di rumah. Gua lagi di satu daerah di Bandung. Ini di satu daerah di Bandung. Jadi toiletnya itu di belakang tempat tinggal. Jadi ini rumah dulu sih, rumah temen gitu kan. Agak sedikit jalan sekitar 15 meter dari pintu belakang rumah itu ada gubuk kecil toilet di situ. Ya dulu gue boker di situ. BAB di situ. Ya gue pikir ya sudah dia doang kan gitu kan. Pas gue keluar kok rame bang. Maksudnya dalam arti Rame tuh dia nggak sendiri. Si Wowo nih dia nggak sendiri. Jadi waktu itu ada sekitar 5 Wowo. Lah lagi kongko. Ya gue gak ngerti mereka ngobrol apa ya cuman lagi kongko, lagi nongkrong gitu. Iya lagi nongkrong aja, Berkumpul ya? berkumpul. Dan pada saat itu gue kan dulu tuh masih telepon-teleponan, telepon-teleponan dulu belum ada apa ya. Jadi ya udah gue bilang kok begini ya, tapi dia nggak ganggu bang. Dia nggak ganggu Karena mungkin sibuk ngobrol, ngobrol gue nggak ngerti juga.
sibuk ngobrol nggak ngerti juga. Pada saat gue terima telepon di rumah, anak-anak masih pada ngobrol tuh, masih pada ngobrol rame. Nah, gue terima pacar telepon, jadi nyingkir gue. Nyingkir ya gue milih ke belakang gitu, milih ke belakang karena di belakang tuh enak tempatnya bang, Ngablak gitu ya. tempatnya enak, terus ada bangku gitu. Dia gue duduk di situ. Ya dia tuh kayak berasa jadi rame gitu, dan gue kayak lama-lama begini sempit, terhimpit. Jadi dia tuh ngobrol di antara gue tuh, di antara mereka lagi ngobrol. Tapi lu tidak mendengarkan apa yang mereka omongin gitu ya? Enggak. Atau mungkin suara-suara desingan tuh? Ada kalau gitu kan, tapi gue nggak ngerti gitu. Bahasa prokemnya mereka kayak apa gue nggak tahu. Itu si Wowo itu sekali. Terus waktu gue kecil pernah juga. Jadi gue tuh kecil sama kakak gue hobinya nyolongin jambu dulu bang. Sebetulnya mah yang punya rumah tuh, mas ambil aja gitu kan, kalau mau ambil tuh jambunya banyak. Jadi kalau malam-malam tuh gue suka sama kakak gue tuh, jambunya kan ini tembok rumah gue, jambu dia di sini, terus pada jatuh ke bagian dahannya tuh ke halaman rumah gue tuh. Nah gue belakang tuh naik tangga, ntar gue yang naik atau kakak gue yang naik, gue megangin ketel tuh teko, gue pegangin gini, kakak gue yang ngambil jambu terus taruh ke gue. Lagi proses kayak gitu tuh jalan tuh. Nah kebun di belakang rumah gue tuh kebun melinjo bang, kebun melinjo, kebun melinjo yang buat saya rasa. Iya, gitu. Krosok goyang gitu. Ya dia lagi jalan itu, buruk. Tapi ya nggak apa-apa, jalan aja. Berarti mereka tuh berjalan gitu, berarti nampak berjalan gitu ya? Iya gue nggak tahu nampak atau enggaknya, tapi yang jelas pergerakannya berjalan gitu, kayak orang jalan. Bunyinya juga lumayan kok, deb. Ya, kan besar gitu ya. Ini lumayan gede. Itu pertama kalinya gue liat Wowo. Ini kita kan ngomongin yang familiar aja dulu ya. Masih Wowo nih bang? Ya. Dulu tuh gimana bang? Ya itu maksudnya dari yang gue lihat, ya itu yang ya gue lihat ya begitulah. Iya. Cuman dia identik kalau bau, dia identik bau. Baunya tuh kayak ubi bakar bang, kayak singkong bakar lah gitu. Makanya tuh kalau di gunung tuh jangan bakar singkong bang. Kenapa tuh bang? Takutnya satu campsite kabur. Wow, ini. Tapi gunung ada singkong bang. Itu juga nggak ada. Gitu. Makanya kan aneh kalau di gunung bobo singkong cuma ada di kebun gitu ya. Ada wow. Berarti mengenali mereka dari jenis bau-bauan gitu ya. Ya sih. Kalau tadi flashback ke belakang gitu ya. Pocong. Agak bau bangke. Kuntilanak ada bau kembang. Bau busuk juga gitu ya. Bau busuk, bau kembang. Kalau Wowo bau singkong. Bang gue jauh banget kayaknya dari kan. Iya, maju. Karena ente ditarik-tarik tadi. Apa yang menarik kita nggak tahu. Enggak, tanahnya begini. Tanahnya miring jadi. Ya terus lagi. Berikutnya adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel itu gua nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Cuman kalau maksudnya menurut cerita film Susana ya. Kalau kata kakek gua atau nenek gua gitu kan, jenis itu wewe itu tadi Wowo sekarang wewe. Wewe itu sama lah kayak kunti, cuman dia nggak pakai daster nih. Pakai daster. Lebih ekstrim nih kan gitu kan. Apa tuh pakainya? Nggak pakai bang. Nggak pakai. Jadi makanya maaf agak porno lah gitu lah ya kan. Ya cuman mana porno sih bang lihat kayak gituan kan, nggak ada pornonya kan gitu. Nggak terpikir. Dia itu sejenis yang kalau nyasarin orang lah gitu. Biasanya sih itu kerjaannya dia lah, nyasarin orang. Cuman gue kalau secara fisik belum pernah lihat, hanya kata orang aja, kayak gue, kata nenek gue kayak gitu. Cerita ini ya, nenek pada zaman dulu gitu ya. Iya, namanya cerita, nggak tahu cerita nakut-nakutin atau apa.
ayo maghrib masuk gitu kan, nanti dibawa kolong gue gitu kan. Kalau di gunung bang, ada kemungkinan nggak kita bertemu dengan wewe? Iya ada Kemungkinan juga ya. ada kemungkinan, cuman maksudnya karena gue juga belum pernah, jangan sampai gitu kan. Mungkin next ada keinginan tuh lambaikan tangan. Angkat tangan. Enggak lah, enggak pernah pengen punya ngelihat gitu. Bukan tujuan bang ya. Gitu sih kalau wewe ya. Wewe. Apalagi kepala buntung. Iya. pertanyaannya Enggak kan? Iya enggak, maksudnya based on stories gitu kan, maksudnya Iya. masih di atas juga gitu kan maksudnya. Pas jalan itu tiba-tiba ada dari pohon tuh jatuh buruk gitu kan. Jadi kalau ingat cerita di kampung gitu yang pohon kelapa jatuh, buk, terus kemudian diangkat itu, ternyata itu kepala gitu kan, bukan kelapa gitu. Ya, Beda tipis ya beda kepala tipis kelapa. ya. Cuma memang gua secara fisik belum pernah lihat, cuma ya tadi tiba-tiba ada pohon jatuh derok gitu kan, setelah kejadian beruntun kan yang kesurupan atau melihat segala macam. Ya, itu paling Kalau gua nggak ngelihat, tapi ngebawa pernah. gila lagi. Enggak, tapi ngebawa dalam artian gua nggak sadar. Nggak sadar. Gitu. Gua nggak tahu itu gitu kan. Jadi lagi-lagi di masa kecil gua. Oh, bukan masuk kayaknya. Bukan di di Sarawak. bukan di- nggak ada di Rawu, nggak ada. Ada rawa. Rawu ada kuda, ada ular lah gitu. Siap. Jadi di Cirebon itu masa kecil gue lagi, kalau malam minggu lah gitu, libur sekolah malam minggu, suka begadang di masjid bang. Begadang di masjid, terus sebelum sholat subuh itu ya jam 4 gitu kan, biasanya setengah 4 kita nyari mangga bang. Jadi sebenarnya kita mampu lah, di rumah pun ada pohon mangga ada, cuman namanya anak-anak ya, anak SD lah gitu kan, SD kelas 1 kelas 2 sukanya tuh bukan nyolong sih ya, nungguin mangga jatuh. Jadi masjid itu kan belakangnya ada kebun gitu kan, ada pohon. Kita nungguin tuh belakang masjid, terus kedebung gitu kan, mangga, lari, ambil aja, ya kan? Ya kelihatannya mangga, gua ambil kan, gedebuk mangga, ambil, taruh di plastik, berat, jalan kan gua. Udah jalan tempat gelap kan, udah mendekati masjid, temen gua pada lari, woi, tungguin nih, bakal bahasa Indonesia ya, lu tungguin, bang, manggil lu kan Bambang ya, bang, das luntung, das luntung, endi, kan gue bilang mana gitu kan, iku, wah apa iku, pas nunjuk gua gitu kan, gua megang plastik, pas gua megang plastik mau gua angkat berat bang, makin berat, makin nggak bisa dikedepanin gitu, akhirnya gua lepas gitu kan. Jadi temen gue tuh ngelihat dengan jelas bahwa yang gue bawa dalam di plastik itu adalah kepala yang dibilang das kuntung. Kalau gue ngelihat secara fisik sih, maksud secara real ngelihat enggak. Tapi kalau beberapa kali pun di gunung ngelihat, tapi sepintas lah gitu, sepintas. Itu kalau Nggak jelas fisiknya kayak apa. Kalau yang dari temen lu lihat itu fisiknya seperti apa? Yang tadi Iya, lu bahas kepala itu. orang aja, layaknya kepala orang. Maksudnya rambutnya panjang atau Enggak. muka berdarah gitu. Ya kalau leher ya gitu, kayak ada usus pada keluar gitu. Usus keluar leak. Iya kayak semacam layak di TV lah gitu, di film-film Susana gitu mungkin. Susana. Ya kayak gitu lah. Susana. Itu kalau das kuntung. Oke. Lagi pak. Gua mulu lu. Oh iya. Gue menghindari soalnya. Curang ya gitu. Kalau ngomongin gituan, pengennya jadi host. Bukan pengen jadi host itu, terkontak serat gitu. Jadi tiba-tiba kan, bis gitu. Gak seru jadinya kan. Lu sih sensitif orangnya. Ya. Ya apalagi. Apalagi bang? Jangan lu bilang Dracula ya. Nah, gua bahas itu bang. Dracula. Enggak, gua nggak ngomongin Draculanya. Cuman ngomongin kenapa sih gitu kan hantu di Indonesia ini, di kita itu jelek-jelek bang, kayak orang nggak punya gitu, maksudnya kayak makhluk nggak punya gitu. Lu tahu sendiri lah, kunti misalkan ya kan, pakai daster, Strata sosial mungkin. bajunya kotor, ya kan, pocong, kain kapan, udah lumpuran tanah merah,
Bener gak sih lu? Coba kalau di luar pakai tuxedo gitu. pakai dasi, Iya. ya kan? Dracula punya istana. Punya istana. Ya walaupun itu TV, film ya, cuman maksudnya menggambarkan Strata hantunya gitu, sosial. strata sosialnya jauh banget gitu. Ngebayangin itu dia pakai daster sama pakai dasi, tinggal di pohon sama tinggal di istana kan jauh gitu kan. Ibaratnya kalau pocong pakai dibungkus-bungkus, dia pakai Iya. peti gitu kan. Bayangin aja vampir di Cina, petinya emas. Emas. Keluar rajutan bajunya bagus. Jahitannya mantap. Jahitannya mantap, banyak Made in China. puring-puring emas gitu kan. Tetap made in China. Maaf. Enggak, bukan bicara ras enggak. Cuman maksudnya ada made in Oh ya, gitu lah. Sama Kunti juga sih tuh, kalau lihat dasternya made in China. bukan made in Jepara gitu. Jepara sih. Iya, made in Pik. Tasikmalaya ya. Tasik. Made in mana lah pokoknya lah. Berarti strata sosial Bang. Itu benar itu berarti. Iya nggak tahu maksudnya. Strata sosial dari satu negara menentukan isi penduduknya mungkin ya gitu ya. Jadi kalau misalkan negara maju ya hantunya maju. Maju dalam sisi dia punya istana gitu. Ini bercandaan ya, ini bercandaan. Cuma kalau kita bicara setan atau hantu di gunung gitu ya Bang, ya. Mereka itu nggak rokes ya, dalam arti mereka tahu apa yang mereka lakukan, misalnya tidak buang sampah sembarangan Nah, iya. Setannya nggak buang sampah. Iya, atau buang hajat sembarangan di jalur Nah. gitu. Nah ini manusia Iya. buang sampah. Yang jahat setan apa manusia gitu kan, poinnya gitu. Ya, secara kasar gitu. Lu datang atau kita datang sebagai tamu ke gunung lah bicara. Gunung tempatnya lah gitu. Tempatnya kayak gituan, tempatnya siluman, tempatnya hantu. Dia rumahnya di situ. Mungkin beratus-ratus tahun di situ. Iya. Tapi dia nggak pernah buang sampah. Dia nggak pernah coret-coret Iya, vandalisme. vandalis, ya kan? Gak pernah lu lihat kan kuntilanak dan gondoruo pernah ada di sini gitu. Iya, kan? Terus lope gitu. Nyusun batu. Pernah lihat? Nggak mungkin. Nggak ada bang. Nah kita ya kan Iya, kalau kita misalnya cinta, love rangga gitu. ada ya. di sini. Iya, tanggal dari sekian. kampung mana gitu kan. Dari gitu. Iya. Norak. Bayangkan kalau lu punya rumah ya, terus tiba-tiba begitu lu keluar rumah ada di situ kuntilanak dan gondoruo. Ada di sini. Ya, ada di sini gitu. Di mana coba? Gimana Di mana perasaan gua? kabur? Yang ada lu pindah gitu kan. Sama lah, mereka juga ngerasa terusik, merasa rusak tempatnya atau tempat tinggalnya rusak. Berarti dengan demikian ada beberapa yang kita mesti lihat bahwa mereka itu baik gitu. Ya itu nilai positif. Maksudnya nilai positifnya, walaupun kalau dibilang dia jahatnya apa kan Iya. gitu, ngeganggu lo, ya emang dia diciptakan buat ganggu kita kan gitu kan. Udah. Tapi setidak-tidaknya dia tidak merusak alam. Iya, benar. Betul gak sih? Benar ya. Iya, dia nggak rusak. Dia tinggal di pohon, pohonnya utuh, Pohonnya utuh. awet. Iya, cuma gelantungan doang gitu kan. Iya kan? Gitu. Iya. Ya begitu lah pokoknya. Ya, gitu. Jadi yang vandalis tuh, yang buang sampah sembarangan. Setan aja enggak. Masa lu buang sampah lu enggak? Dan Malu lah. mungkin mereka ini Malu sama setan. sudah didiksar mungkin ya. Mereka masuk ke dalam satu komunitas Sapala ya. Apa tuh? Setan-setan aktif cinta alam. Siapa lah? Aduh. Oke, maaf. Mau ikut diklatnya nggak lu? Yang namanya Sapala. Maaf. Mau ikut diklat? Ya Nggak gitu lah. kebayang gue diklat kuntilanak kita harus jalan kayang gitu. Iya kan? Kagak disuruh jalan kayak bang. Kamu Kunti apa? Jalan jongkok. Siswa gitu. Gak bisa nembak tanah bang. Pocong, siap. Gak bisa bang. Gak bisa. Saya bisanya loncat. Berapa sanksi ya? Seberapa pusap mereka? Bayangin ya kan? Kena seri mulu. Kena seri. Aduh, kacau. Kasian banget tuh. Mereka juga Siapa? iya, bawa keril kan enggak? Pernah melihat? Enggak pernah lihat gua. Kemampuan survival mereka tinggi. Tinggi. Bertahan hidup mereka lebih hebat lah. Ini ngomongin apa sih? Enggak. Karena kita ngelihat gitu ya, maksudnya mereka aja nggak berbuat hal-hal yang tidak ya. Kalau misalnya lihat kasus-kasus
mendaki gunung yang buang sampah atau vandalisme atau segala macam kan banyak itu bang. Ya paling gua nggak dari si itunya aja. Jadi seburuk-buruknya setan masih punya nilai positif. Dia nggak coret-coret, dia nggak buang sampah. Dia hanya konsisten menjalankan tugasnya dia untuk mengganggu kita. Disiplin. Nah, kita tinggal mau nggak nyontoh dia nih dari sisi baiknya. Apanya yang dicontoh? Konsistennya. Konsisten. Kita diciptakan ya sebagai manusia ya jagalah alamnya, ya udah kita jaga. Sesuai Caranya caranya. gimana gitu? Ya jangan buang sampah gitu sih, Bang. Siap. Ya kan? Ya setidak-tidaknya seburuk-buruknya dia, sejelek-jeleknya dia, sejahat-jahatnya mereka gitu kan. Ada sisi baik yang Ada bisa sisi kita baik. ambil. Ya kan? Iya. Ya walaupun itu nggak mungkin juga setan buang sampah. Setan nggak makan Indomie. Setan nggak makan Indomie. Dan nggak ada kemungkinan hantu hilang gitu kan, hilang di gunung gitu, terus melakukan pencarian. Nggak. Ada, Bang. Ada bang. Ada. Nah, ngesar. balik lagi nih. Oke. Nggak peduli dia ngesar. Yang ngesarnya gunung itu orang. Ah, Yang ngesar hantu di gunung atau hantu dimanapun itu orang. ah. Jadi gini, balik ke Wowo. Oke, tadi. siap balik ke Wowo itu salah satunya ada. Mm-mm. Salah satu alasannya ya itulah buat biasanya pesugihan, Oh. Bang. Oh iya. Pesugihan. Nah, biasanya golongan Wowo itu ada di gunung itu yang sudah tidak digunakan lagi oleh yang menggunakan jasanya dia. Dia Pensiun buang bang, ya? gitu. Ya bisa jadi udah pensiun, ilmunya udah ketinggalan zaman, nggak upgrade gitu kan. Masih Kontrak, Windows XP atau apalah gitu. Kontraknya habis. Ya. Kontrak habis, ya macam-macam lah gitu. Ya dibuang di satu tempat atau di gunung entah dimanapun itu. Ya biasanya itu Wowo kayak gitu. Dimutasi. Ya pokoknya dimutasi secara halus, di PHK secara halus gitu, kayak gitu. Dibuang di satu tempat yang nggak bisa balik lagi dia. Jadilah iseng gangguin kita. Itu sih. Dan lagi-lagi itu manusianya juga ya. Iya. Ya ulah manusia. Ulah manusia juga kan juga, gitu. iya. Kalian pesugihan yang brengsek gitu. Janganlah buang ke gunung. Jangan buang ke gunung. Buang aja di rumah lu. DPR lu buang. Nah, iya. Maaf ya, Bapak-bapak. Bapak. Gitulah Dewan pokoknya. maaf. Bukan ini Bang ya, tapi maksudnya buat ke orang-orang yang jahat, Iya. yang gerogotin kita nih. Oke. Ya kan, jadi beli keril mahal, beli tenda mahal kan gara-gara dia Iya. juga. Kita ngomongin setan apa politik bang? Oh, enggak. Bercanda, Bang. Bercanda. Oke siap. Gua cut nggak nih? Nggak usah. Gak usah. Udah, apa lagi Bang? Hantu yang ada di Indonesia berikutnya adalah tuyul. Tuyul. Tuyul dan Bayu. Sampai ada di TV tuyul. Iya. Menurut lo tuyul itu seperti apa sih bang? Gua nggak tahu Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya secara Atau yang apa yang sering kita lihat gitu ya, kalau carry terasa berat, terus mereka yang jalan tiba-tiba pendek-pendek gitu kan, seret gitu kan, segerombolan kan suka ada tuh di beberapa jalur ya. dia Itu iya, jenisnya apa itu? Bukan tuyul itu bang? bukan sih bukan Bang. Kayak tahu aja gua. Nggak, jujur gua nggak tahu. Iya, lama-lama gue jadi saingannya Kiprana. Enggak bukan. Jadi bukan gue nggak bilang itu salah, nggak bilang itu benar. Gue nggak tahu. Oke, Udah, siap, itu aja kita sih. skip Ya, gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu gitu. Cuma waktu itu sekedar mau survei gitu. PT Angun Tuyul itu gimana? Oke siap. Berikutnya ini bang, siluman. Siluman. Iya, kadang-kadang kan kita ngeliat suka ada yang kayak di rawuh itu kan, yang Iya, badan iya. kuda, terus kadang gue liat di atas juga yang kepala ular, Iya. apa kepala nenek-nenek badan ular gitu kan. Dia itu Itu gimana tuh definisinya? lebih ke jahat sih sebenarnya itu. Ya memang itu juga Allah juga yang menciptakan kan. Apapun yang ada di dunia kan gitu, terus kena Allah. Lebih jahat sih kalau gua bilang sih dibanding hantu-hantu yang mainstream atau hantu-hantu tenar itu. Ini tergolong yang mainstream nih ya? Ya ini kalau ini anti mainstream nih. Anti mainstream malah Iya. sih anti mainstream. Karena dia selalu menampakkan dirinya dengan sesuatu yang sangat menyeramkan dan
nggak terduga-duga bentuknya gitu. Maksudnya kalau lo pocong ya begitulah gitu kan, keadaannya seperti itu. kunti ya begitulah gitu ya, beda-beda size doang gitu, atau beda-beda panjang pendeknya rambut gitu, tinggi besarnya atau besar kecilnya, hanya itu perbedaannya. Cuman kalau siluman ya itu lebih banyak ke apa sih namanya ya, ular lah gitu kan, bentuknya bawahnya ular, atasnya kepalanya manusia kah, dia punya caling kayak pokoknya dikombin dari banyak jenis dijadiin satu lah gitu. Sebetulnya mungkin makhluk paling komplit ya. Iya. Ya kan? Kombinasi bang. Kombinasi yang komplit gitu. Tapi dengan komplitnya dia, kuatnya dia semakin kuat, jadi mungkin jahat. Bicara level itu ada tingkatan kalau menurut gimana itu? Emang seperti itu gitu. Iya kalau siluman ya sih pengertian gua ya. Maksudnya memang ada tingkatannya mereka. Maksudnya, ya yang masih levelnya masih apa sih? Low lah, ada yang udah medium, udah ada yang high secara kemampuan, secara kekuatan. Gua nggak bilang secara pengetahuan ya, tapi secara ilmu mereka lah gitu. Mungkin tuh. Kebanyakan apa sih bang? Maksudnya kadang-kadang kalau kita naik gunung itu kan, penampakan secara kebanyakan itu yang umum kalau mereka tampilkan itu, misalkan kayak ular atau apa gitu. Seseringnya mereka tuh bentuknya tuh binatang apa gitu. Lo pernah ada suatu? Kalau sering sih banyaknya ya banyak. Ya monyet. Monyetnya kuku. Monyet ya, ular lah ya. Lu kok sensitif gitu sih bang? Sensitif. Kayak gitulah, monyet, ular, ya kuda. Tapi lagi-lagi itu ketinggian. Maksudnya di ketinggian berapa ada itu sampai ke. Ini kita lagi di Gunung Gede. Iya. Ini Iya. kita lagi Gede lah gitu, kalau batas. Kuda itu sampai di Sudah Kencana lah kayak gitu. Ya nggak tahu sih, yang tahu ya mungkin bisa komentar atau apa. Ya, ini sih sepengetahuan gua aja yang gue lihat, yang gue tahu. Berarti seringnya kuda, monyet, ular, macan atau enggak? Enggak. Kucing atau buaya? Buaya mah ada di darat. Buaya darat. Nggak mungkin buaya di gunung ya. Iya, mana ada lu buaya di gunung? Buaya pendaki. Pendaki buaya dong. Kali mana kali? Ya, nanti di itulah Bang Gali tolong komentarin kalau gua salah. Ya. Jadi itu sih menurut gua itu. Jadi yang sering sih itu. Oke. Kalau mungkin teman-teman juga ada yang tahu, pernah lihat ya kasih tahu aja jenisnya apa. Cuman yang pernah gua lihat gitu. Siap. Gua nggak berani ngomong apa yang belum pernah gua lihat, itu aja sih. Leak. Next week ya. Hah? Lebih ya ini sih lebih ke ada pengalaman apa ya? lebih ke adat sih soalnya ya, lebih ke adat, jadi Ya, agak sensitif. punten nggak berani ngomongin Bang. Oke, siap. Itu aja, takut ada yang salah gue nyampe ini nanti repot. Skip. Ya, karena gini, jadinya kan pandangan secara individu kan. Sudut pandang beda. gua takutnya ini kan ya gua aja, karena gua kurang ilmu, gua kurang pengetahuan tentang leak. Gua nanti bicara berdasarkan apa yang gua pahami, apa yang menurut gua, apa yang dalam pikiran gua, ternyata beda apa yang sesungguhnya itu apa sih, itu kan gua nggak pernah tahu. Kalau dunia kayak gitu kan nggak bisa Bang, misalkan menurut gua kan kayak gitu, kalau gitu nggak masuk akal, harusnya dia begini, nggak bisa digituin Bang gitu kan. Bahkan gua sama lu aja ngelihat pocong gitu misalkan, dari sudut pandang lu dan gua aja bisa beda. Jadi ya maaf Ya, yang bisa. oke, siap. Oke, next Lagi itu aja sih. itu aja ya. Gue taunya bukan tahu ya, maksudnya Yang sering lah ya. kalau Diomongin gitu. dan pernah dialami mendaki sih. Ya Karena sebenarnya kan kalau pendaki juga banyak sosok sih, maksudnya
ya wah sosok wanita lah, sosok besar, tinggi besar ya itu lebih ke siluman kalau di gunung ya. Di gunung tempatnya siluman, kalau kakek gue nih bilang di gunung tempatnya siluman, di laut tempatnya sileman. Iya, ibarat bahasa nih, ini bahasa. lagi-lagi bahasa ya, Oke. maksudnya di kita sebutannya apa, di Cirebon sebutannya apa, Bekasi apa gitu kan, nanti di Merak apa, di Lampung apa, di Sumatera apa, di Irian Jaya apa, beda, mungkin beda-beda gitu. Jadi ini lagi-lagi balik ke kebiasaan daerah aja, Sebutan ya sebutan tuh sebutan, mungkin jenisnya sama tapi gua nggak tahu. dari bangsa jin. Kalau menurut gue ya bangsa jin lah, bangsa jin ada ya siluman lah. Itu sih. Biasanya penamaan gitu ya. Soalnya kalau di luar Indonesia kan beda gitu ya. Ya, Tadi Dracula. ya iya kan gitu. Kalau di sini Dracula mirip apa ya? Apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Gua nggak ada. Nggak ada. Kolor hijau bukan ya? Nggak ada nggak kolor hijau? Kolor hijau. Gosip. Gosip ya. Ya. Oke, paling itu doang sih. Oh iya, ada lagi ya? Menurut lo gimana? Gua cukup ya. Ya banyak tapi jenisnya sih itu juga. Kalau di gunung lebih banyak ke siluman. Di gunung lebih banyak ke siluman. Kalau ya itu ya kunti, ya pocong gitu kan. Ya itu sih. Kalau misalkan penampakan bentuknya orang, bentuknya itu ya itu balik lagi kan. Oke, bisa menjelma. Jadi apa nih bang? Poin apa nih bang kita bisa ambil? Mereka ada untuk apa? intinya mereka tuh ada gitu ya. Iya, kalau Itu aja sih. mereka ada untuk apa itu ya gue nggak pernah jawab. Alam lah. Bukan ranahnya gue itu Ranahnya. untuk menjawab itu. Cuman ya itulah gitu. Mereka ada buat ganggu kita ya. Memang itu diciptakannya gitu. Kita sebagai manusia yang jauh lebih sempurna ya. Takut wajar, kaget wajar, manusiawi banget gitu kan. Tapi lagi-lagi harus ingat gitu kan. Allah menciptakan kita jauh lebih sempurna dibanding mereka. Jadi sudahlah kita ingatlah siapa sih yang ciptain kita gitu kan. Balikin ke Allah gitu. Minta doa sama Allah bahwa kita nggak apa-apa lah, kita sanggup gitu ngadenin atau ngadepin gitu. Itu juga buat motivasi juga kalau tapi jangan seperti Bang Awi bilang tadi, jangan terlalu apa sih mendramatisir takut ya gitu kan. Ya, Karena kalau misalnya beberapa kasus kalau orang hilang kan ketakutan pertama itu pasti akan hantu bang. ya sebetulnya harusnya Ah, ketakutan pertama adalah karena dia kurang ilmu, iya. kurang pengetahuan, kurang latihan. Itu dulu lah harusnya kita sebagai manusia pikirannya jangan bentar hantu, bentar horor gitu. Iya. Enggak lah gitu kan. Kita harus berpikir bahwa ya udah itu salahnya kita karena kita kurang pengetahuan. Kalau bicara krisis ya nomor berikutnya lah gitu. Itu dari pihak yang survivornya gitu kan. Cuma ada lagi yang pihak yang kita misalnya teman-teman sosmed gitu kan. Wah ini hilang karena diculik atau apa gitu. Ya walau alam gitu. Tapi emang mereka ada gitu kan. Ya, tapi baiknya kita berpikiran tidak seperti itu lebih dulu gitu kan. Kasihan keluarganya, kasihan dianya gitu kan. Kalau dicap diambil setan kan gak enak banget. Ya memang siapa tahu aja dia nyasar karena emang dia salah jalan, terus dia nggak tahu ilmunya. Dasarnya adalah yaitu safety prosedur. Terus skill gitu ya. Ya skillnya harus ditingkatkan, latihannya harus digalakan lagi. Jangan lagi-lagi tuh Jangan mistis. mengandalkan orang lain gitu. Selalu positif. Naik gunung kan apa sih bang tujuannya kan? Iya. Buat melatih kemandirian kita kan? Siap. Bukan buat mempertebal keyakinan kita akan hantu itu jahat. Iya. Enggak kan? Jadi ya memang buat melatih kita buat jadi lebih mandiri itu sih poinnya. Jadi kalau kita tujuannya mau baik ya sertain lah niat-niat positif atau sumber-sumber positif yang ada di pikiran kita, di badan kita buat jauh lebih nyaman gitu dibanding harus berpikir wah ada hantu sih. Wah ini gelap gunung ya, namanya malam nih gelap. Namanya gunung ya Gunung sepi. bro. Ini gunung kan gitu kan. Ya itu sih bang. Ya, itu siap. aja. Mudah-mudahan obrolan santai kita ini berkenan ya. Iya. Kalau nggak berkenan, Terit. skip aja. Skip aja. Siap. Dibuang aja sama W-nya gitu kan. Ini obrolan santai aja buat yang mau denger. Ya lagi-lagi yang mau komen silakan monggo di bawah. Terus
ada grup WhatsApp kita. Ada grup WhatsApp. Ya. Tapi nggak tahu nih, satu grup udah penuh banget. Atau kita bikin grup lagi atau gimana? Ketiga. Bang? Ketiga. Buat teman-teman juga mungkin. Nggak apa-apa kalau ada yang mau jadi adminnya bang. Boleh itu boleh. Iya nggak. Kita butuh admin Butuh admin. atau ya. Iya. Emang bisa gaji loh. Enggak Ya. sih. Ya yang mau sharing Yang mau bareng-bareng lah sharing-sharing, gitu kan, yang mungkin sukanya ngobrol ya silakan. Karena forum ini kan silaturahmi bang ya. Buat kita Buat juga. itu Nggak, aja sebenarnya. tidak ada bicara menggurui di situ. Ya siap. Belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng gitu aja sih. Oke. Ini bang, ada info kaos bang. Gue denger. Info kau sebenarnya ada, cuman kayaknya udah closing. Oh, udah tuh, closing Bang. ya? Udah closing Oh, yang udah closing. buat yang apa namanya limited, gue bikin sama bikin limited lah. Oke. Kali bikin gue sih bikin hari ini ada sekitar 80 90. Gelombang 1. Gelombang 1. Nanti gelombang 2 udah nggak dapet yang gelombang 1. Maksudnya secara desain itu udah nggak bisa. Jadi nanti desain kedua. Terus ini bang, kegiatan kopdar, camcer ada. Oh iya, ada camping ceria. Oke, camping ceria. Camping cerianya itu kita mau ngadain di sini, di Mandalawangi, Ya. Cibodas. Gitu kan, Mandalawangi Cibodas. Tanggalnya 25-26 Juli 2020. Iya. Plannya ya. Plannya itu kegiatannya itu macam-macam sih bang. Kegiatannya ya kita ada team building lah gitu kan. Jadi kenapa sih mesti ada team building? Kita bukan perusahaan. Kita memang bukan perusahaan. Tapi di dalam satu forum atau komunitas atau teman-teman Samawe itu belum ada yang pernah ketemu, mungkin ya banyak yang belum pernah ketemu dari ujung sana banyak. Iya. Nyatu ini gimana sih ya, mungkin kita team building gitu. Malamnya kita ada sharing session lah Iya. gitu kan, ada ngobrol-ngobrol perihal pengetahuan tentang pendakian segala macam gitu kan. Terus ya Cerita horor. kawan-kawan mungkin. Iya, mungkin ada cerita horor teman-teman yang mau langsung live gitu kan. Planning juga ada live 24 jam ya bang. 48. Oh 48 jam 48, live gitu. Jadi rencananya itu 48 live di YouTube. Gue bingung kuota siapa yang mau dipakai. Kuota siapa? Ya itu. Terus ya malam biasalah barbecue api unggun gitu kan. Paginya ya Jalan santai ya. jalan-jalan santai, ada soft trekking, plannya sih soft trekking ke Curug Ciberem. Oke. Sudah turun, makan siang, pulang. Ini Kalau lebih lanjut di di WhatsApp aja. WhatsApp aja. Oke. Di WhatsApp atau follow IG dari Samawe @sam sam 4 WE. Jadi SAM 4 WE Samawe. Nanti juga ada di sini. Ada ya? Ada ya? Males gue nulisnya. Ya udah. Ya, lihat di Oke. deskripsi aja lah, lihat di Oke. deskripsi aja. Gue malas nulis di, bukan malas, susah ngedit sih, malas. Males banget sih nih orang bikin video. Kan kita udah agak lelah nih. Iya, di 2 hari juga belum tidur. Tidur sih dikit. Dikit doang. Yaudah itu aja teman-teman ya. Siap. Terima kasih udah nyimak video dari obrolan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah. Ada informasinya yang diambil dari kita berdua. Siap. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Upin. Saya Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin. Siap.